Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang teori dan pengembangan hipotesis. Yang pertama, kita harus memahami terlebih dahulu pengertian dari teori penelitian. Pengertian teori penelitian. Menurut Siti Rahayu, yang menyatakan bahwa suatu teori akan memperoleh arti yang penting bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada. Mark menyatakan membedakan adanya tiga macam teori. Tiga teori ini berhubungan dengan data empiris. Dengan demikian dapat dibedakan antara lain. Teori yang deduktif memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan. Teori yang induktif adalah cara menerangkan dari data ke arah teori. Dalam bentuk ekstrim, titik pandang yang profistik ini dijumpai pada kaum behavioris. Teori yang fungsional. Di sini tampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Selanjutnya, fungsi teori penelitian. Fungsi teori dalam penelitian juga dikemukakan oleh Cooper and Sinchendler, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membatasi ruang lingkup yang diteliti. Yang kedua, menyarankan pendekatan penelitian apa yang paling cocok digunakan untuk mendapatkan makna yang paling besar. Yang ketiga, kembali menyarankan bagaimana cara mengklasifikasikan data sehingga mempunyai yang tinggi. Yang keempat, memandu merangkum data dari objek yang diteliti. Yang kelima, memprediksi fakta yang akan didapatkan. Selanjutnya, kita akan memasuki tentang pengertian dari hipotesis penelitian itu sendiri. Menurut pandangan Faituddin tahun 2020, dalam bukunya dijelaskan bahwa hipotesis adalah merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan, yang kebenaran jawaban tersebut akan dibuktikan secara empirik melalui penelitian yang akan dilakukan. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai penjelasan sementara yang diajukan untuk menerangkan fenomena problematika atau permasalahan penelitian yang dihadapi. Secara operasional, hipotesis dapat didefinisikan suatu pernyataan tentang hubungan yang diharapkan antara dua variabel atau lebih yang memungkinkan untuk pembuktian secara empiris. Selanjutnya, kita akan memahami tentang fungsi hipotesis penelitian. Amir et al. Tahun 2009 berpendapat bahwa hipotesis dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam melaksanakan penelitian, pengumpulan data, dan membuat metode penelitian. Sedangkan fungsi dari hipotesis yaitu sebagai berikut. Hipotesis dapat digunakan sebagai patokan atau acuan untuk pengumpulan dan analisis data, membantu memilih metode-metode penelitian guna mempermudah proses analisis data. Selanjutnya, fungsi dan penelitian hipotesis penelitian. Hipotesis bersifat rasional. Dalam hal ini, berarti bahwa hipotesis tersebut dibangun atau diformulasikan berdasarkan kerangka pemikiran yang didukung oleh teoritis atau pengalaman empiris. Kedua, hipotesis tersebut terukur. Suatu hipotesis yang terukur adalah hipotesis yang dapat diperhitungkan atau dapat diukur, baik secara statistik maupun secara kualitatif, atau dengan pendekatan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, hipotesis tersebut dapat diuji. Dapat diuji yang dimaksud adalah hipotesis dapat diuji secara statistik. Yang keempat, hipotesis tersebut konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang teori yang berhubungan. Bentuk-bentuk hipotesis penelitian sendiri ada dua. Yang pertama, hipotesis penelitian. Hipotesis tersebut dapat diuji yang dimaksud adalah hipotesis
dapat diuji secara statistik. Yang kedua, hipotesis statistik. Hipotesis tersebut konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya atau teori yang berhubungan. Perumusan hipotesis penelitian yang baik. Menurut pandangan Abdullah tahun 2015, untuk memudahkan peneliti merumuskan hipotesis, ada sejumlah petunjuk yang bisa dijadikan acuan. Di antaranya, hipotesis harus dinyatakan dengan menggunakan kalimat pernyataan. Hipotesis harus dirumuskan atas dasar pemikiran-pemikiran logis dan pengamatan empiris yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Ketiga, hipotesis harus dapat diuji, artinya memungkinkan bagi peneliti atau orang lain untuk menggunakan alat uji tertentu dan mengumpulkan datanya untuk menguji kebenaran yang terkandung dalam hipotesis tersebut. Hipotesis harus menyatakan hubungan dua variabel atau lebih. Hipotesis yang mengandung pernyataan hanya satu variabel merupakan hipotesis yang tidak penting untuk diuji. Yang terakhir, hipotesis yang baik adalah yang sederhana, sedikit asumsi, tetapi lebih banyak menjelaskan fakta. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.